Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada kesempatan ini? Alhamdulillah kalau baik. Anak sekalian, sebelum pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dimulai, silahkan kalian untuk berdoa lalu kalian mengabsennya ya. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Kemarin kita membahas tentang qada dan qadar. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Qada dan qadar bisa disebut juga itu adalah takdir. Jadi qada dan qadar itu adalah disebut juga dengan takdir. Takdir ada dua, yaitu satu takdir mubram, yang keduanya adalah takdir mu'allaq. Lalu apa yang dimaksud dengan takdir mubram, takdir mu'allaq? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Sekali lagi, takdir itu ada dua. Satu takdir mubram, keduanya takdir mu'allaq. Anak sekalian, kita bahas tentang takdir mubram. Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian tahu arti dari takdir mubram? Nah, baiklah, kita akan bahas. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah atau dihindarkan oleh seluruh makhluknya, mesti ia telah berusaha dengan berbagai cara. Jadi intinya takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah oleh makhluk, terutama kita sebagai diciptakan sebagai manusia. Jadi takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Nah, itulah yang dimaksud dengan takdir mubram. Lalu apa contoh-contoh takdir mubram supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Kenapa takdir mubram tidak bisa dapat dirubah? Nah, di sini ada beberapa contoh tentang takdir mubram. Satu, terjadinya hari kiamat. Setelah nanti terjadi hari kiamat, ini takdir, ketetapan atau ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Siapa manusianya yang dapat merubah takdir kiamat? Contohnya ketika kiamat mau datang, apakah ada seseorang yang bisa merubahnya supaya kiamat itu tidak terjadi? Semuanya pun tidak ada yang dapat bisa merubah, karena hari kiamat itu adalah ketetapan atau keputusan Allah yang tidak dapat dirubah. Inilah yang disebut dengan takdir mubram, takdir yang tidak dapat dirubah. Keduanya, matahari terbit dari timur, terbenam dari sebelah barat. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sudah menjadi takdir mubram Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang tidak bisa dirubah. Ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala
yang tidak bisa dirubah. Matahari terbit dari sebelah timur, laut terbenam dari sebelah barat. Apakah ada seorang ilmuwan yang bisa merubah? Contohnya, matahari terbit dari sebelah utara, terbenam dari sebelah selatan. Apakah ada ilmuwan yang seperti itu yang dapat merubah takdir matahari terbitnya seperti itu? Satu pun tidak ada yang bisa. Hanya Allah lah yang bisa merubahnya. Inilah yang disebut dengan takdir mubram, takdir yang tidak dapat dirubah oleh makhluk, terutama manusia. Sepintar apapun manusia, secanggih-canggihnya teknologi yang dibuat oleh manusia, tidak bisa yang dapat merubah takdir mubram. 3. Ini salah satu contoh takdir mubram. Kematian pasti akan datang. Makanya setiap makhluk yang bernyawa, terutama manusia, semuanya pasti akan mati, akan merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut atau akan mati. Lalu apakah ada seorang dokter atau profesor, dokter spesialis atau dokter apapun yang bisa mencegah kematian, atau dokter yang bisa membuat salah satu obat untuk mencegah kematian? Tidak ada semuanya pun. Siapa dokternya, dokter manapun, apakah dia itu seorang dokter ahli, dokter apapun, tidak bisa mencegah yang namanya kematian. Inilah yang disebut dengan takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Keempat, kelahiran bayi laki-laki dan perempuan. Ini juga termasuk takdir mubram, sudah ketentuan Allah. Tidak ada dokter ahli kandung atau dokter apapun yang bisa merubah kelahiran seorang laki-laki atau perempuan. Hanya Allah lah yang bisa menetapkannya. Hanya Allah lah yang bisa dapat menentukan. Kelima, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Adakah seorang ilmuwan yang dapat merubah perputaran planet-planet, ini merubah poros-porosnya? Satu pun tidak ada. Ilmuwan yang mana yang dapat merubah posisi planet-planet terhadap porosnya masing-masing? Semuanya pun tidak ada. Ternyata kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keenam, pasang surut air laut. Ini adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Ini sudah menjadi kejadian alam yang sudah Allah tentukan. Yang tujuannya adalah gunung meletus dan gempa bumi. Adakah orang yang bisa merubah atau menahan gempa bumi? Semuanya pun tidak ada. Ya, inilah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud dengan takdir mubram. Ketetapan, ketentuan yang tidak dapat dirubah. Anak sekalian, sekarang kita bahas tentang takdir mu'alaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih dapat diusahakan untuk diubah oleh manusia melalui ikhtiar atau usaha dan berdoa. Nah, takdir mu'alaq itu takdir yang dapat diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Contoh takdir mu'alaq.
Ini salah satu contohnya. Anak yang tidak pandai menjadi pandai. Bukan anak yang bodoh menjadi pintar. Anak yang belum pandai, yang tidak pandai menjadi pandai. Tidak ada anak yang bodoh menurut Bapak. Semua juga pasti pintar. Cuma hanya pemalas saja, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir. Dua, miskin menjadi kaya. Bisa saja orang miskin menjadi kaya. Yang ketiganya, sakit menjadi sehat. Asalkan kita berdoa dan berikhtiar. Jangan hanya berdoa saja. Kita harus ada ikhtiarnya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi dalam takdir mu'alaf, takdir yang bisa diubah, ini kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau merubah diri kita sendiri, insya Allah pun akan merubahnya. Contohnya kalian ingin menjadi orang yang pandai, yang tadinya tidak pandai menjadi yang pandai. Rubahlah dengan diri kalian sendiri. Lawan rasa tidak pandai itu, rasa malas itu, supaya kalian menjadi pandai, supaya kalian menjadi pintar. Contohnya belajar yang betul, belajar yang sungguh-sungguh, bukan belajar karena terpaksa disuruh oleh orang tua. Nah, itulah yang dimaksud dengan takdir mu'alaf, takdir yang bisa saja masih diubah dengan cara berikhtiar dan berdoa. Sekarang kita bahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa hikmahnya? 1. Syukur. Selalu bersyukur dan merasa bahwa apa yang ia rasakan dan diterima adalah yang terbaik baginya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita. Yang keduanya adalah sabar. Kita harus selalu bersabar. Mesti mengalami sulit dalam hidup, ia akan selalu sabar karena menyadari bahwa semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya tabah. Tabah dalam menerima musibah dan cobaan, karena setiap cobaan pasti ada hikmahnya dan pasti akan berakhir. Yang keempat, tawakal. Akan muncul dalam dirinya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang telah dilakukannya, dan berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuknya. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus tetap bersyukur, tabah, tawakal, bersabar. Maksudnya adalah ketika kita sudah berdoa dan berikhtiar, maka bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah melakukan tugas kita, yaitu berdoa dan berikhtiar. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi tentang takdir mubram dan takdir mu'alaf.
Jadi intinya takdir mubram, yaitu takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Kedua, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa diubah dengan jalan atau dengan cara berdoa dan berikhtiar. Terus kalian, itu materinya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Bapak dan untuk kalian. Mudah-mudahan menjadi penambahan ilmu untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang dimengerti, kalian boleh menanyakan ya lewat WA, boleh bertanya lewat WA. Insya Allah Bapak akan menjawabnya. Kalau Bapak bisa menjawab, akan Bapak jawab langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.